semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara masih dapat menjumpai Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang menarik, yang hangat disertai dengan narasumber yang inspiratif pastinya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai cegah pneumonia dengan imunisasi. Yang pasti saya nggak sendirian ya, karena tahu nggak sih bunda-bunda di rumah bahwa ya pneumonia ini merupakan pembunuh nomor 2 balita di Indonesia. Bahkan ya di dunia pneumonia ini bertanggung jawab atas 800.000 kematian anak setiap tahunnya. Wow, ini sangat-sangat menyedihkan ya para pemirsa di rumah. Tapi nih, untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut di sini sudah ada pakarnya, yaitu dengan Profesor Dr. Cissy Kartasasmita. Halo Dr. Cissy, kita ketemu lagi nih. Hai. Halo Mbak Zahra, terima kasih udah diundang lagi ketemu ibu bunda-bunda yang sangat cerdas. Sangat cerdas, pastinya keluarga cerdas. Nah, Dok, ini langsung tanya aja ya Dok ya. Apakah benar ya Dok ya, pneumonia ini menjadi pembunuh balita utama di dunia, bahkan lebih banyak dari AIDS Dok, malaria dan juga campak. Itu gimana Dok? Betul, laporan dari WHO dan dari berbagai uji di dunia, penelitian menunjukkan bahwa pneumonia dan diare itu sebetulnya dua ya. Kadang-kadang pneumonia, kadang-kadang diare yang juara menyebabkan kematian utama pada balita. Dan di Indonesia juga sama ya, diare dan pneumonia itu merupakan dua penyakit yang utama. Kadang-kadang pneumonia yang banyak, kadang-kadang diare. Ya. Katanya 30 detik satu balita meninggal karena pneumonia. Laporkan WHO ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri kira-kira ada berapa banyak nih kasus balita yang terkena pneumonia ini Dok? Waktu pada penelitian yang laporan yang dilaporkan dari 2016 sampai 2020 katanya ada 3.770 balita yang meninggal karena pneumonia. Dan katanya di setiap tempat itu terjadi peningkatan yang sangat tinggi dari pneumonia ini. Namun memang data-data di kita itu mungkin dihubungkannya dengan ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut yang bawah. Ya, itu kalau angka ISPA itu sangat tinggi dan itu juga menyebabkan angka pneumonia juga tinggi di kita. Tapi sebanyak 300.000 tersebut itu dalam setahun? 3.700. 3.000 itu dalam setahun Dok? Enggak, yang dilaporkan dalam laporan dari 2016 sampai 2020. Oke, berarti cukup banyak juga ya Dok? Banyak ya. Kematiannya sih mungkin sekitar 15 sampai 18% dari total kematian balita di Indonesia. Tapi kalau misalnya banyak, dibandingin dengan negara-negara lain, Indonesia ini termaksud angka kematian ataupun yang terkena pneumonia ini termasuk tinggi tidak? Termasuk tinggi. Kalau nggak salah termasuk 10 negara yang kematian dan kejadiannya tinggi. Kebanyakan memang di Afrika dan di Asia Selatan. Wah, berarti itu sangat mengkhawatirkan sekali ya Dok ya. Tapi Dok, untuk para bunda-bunda di rumah juga perlu tahu nih, sebenarnya apa sih yang dinamakan penyakit pneumonia sendiri? Dari dokter gimana, bisa dijelasin kah? Iya, pneumonia adalah penyakit infeksi di paru-paru ya. Itu merupakan bagian dari ISPA. Ibu kalau ISPA udah apa? Infeksi saluran pernafasan akut. Itu yang atas, ada yang bawah. Nah, ini masuk yang bawah. Jadi si paru-parunya itu meradang. Jadi kuman masuk, kemudian menimbulkan peradangan
yang didahului biasanya panas, batuk, ya, pilek, kemudian lama-lama anaknya sesek. Gimana taunya sesek? Napasnya cepat, hidungnya kembang kempis, ya. Kemudian ininya dadanya naik turun karena dia pengen ambil oksigen tapi paru-parunya sebagian kan radang tidak bisa bekerja dengan baik untuk menukarkan oksigen yang bersih dan yang kotor, ya. Jadi itu yang disebut pneumonia, radang dari jaringan paru-paru. Kalau untuk penyebabnya sendiri kira-kira apa nih, Dok? Kan kita nggak tahu ya, misalnya ada penyebabnya memang mungkin ada yang genetik ataukah ada hal-hal yang di luar yang kita tidak tahu gitu, seperti apa gitu, Dok? Ya, penyebabnya kalau yang berat itu umumnya adalah mikroorganisme, ya. Jadi bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, tapi bisa juga oleh sebab-sebab yang lain yang bukan karena infeksi. Kalau itu adalah infeksi yang disebabkan karena bakteri, virus atau jamur tadi. Banyak bakterinya macam-macam. Tadi pneumococcus atau streptococcus pneumoniae yang tadi disebutkan vaksinnya PCV. Kemudian ada juga yang disebabkan karena Haemophilus influenza, itu vaksinnya sudah ada di vaksin yang 5 itu yang pentavalen, ya. Jadi itu semua kuman, tapi bisa juga sebagai komplikasi dari penyakit lain. Misalnya dari HIV. Anak yang HIV sering kena pneumonia. Anak yang campak bisa berakhir dengan pneumonia. Anak yang batuk rejan, pertusis bisa berakhir dengan pneumonia. Cacar air bisa berakhir, influenza bisa berakhir dengan pneumonia. COVID juga bisa berakhir dengan pneumonia. Itu hanya bermacam penyebab dari. Nah, tapi ini berbahaya nggak sih, Dok, sebenarnya kalau misalnya dikategorikan penyakit yang berbahaya kah atau sangat berbahaya? Berbahaya kalau didiamkan menjadi sangat berbahaya tentunya. Jadi berbahaya itu anak bisa sakit berat, bisa meninggal, bisa butuh ICU, ya. Itu pneumonia, seperti kalau disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae misalnya, ya. Anak campak kalau kena pneumonia juga bisa berat, bisa sampai meninggal. Nah, tapi ini bisa menular nggak sih, Dok? Menular dalam arti bisa saja sih menular, ya. Namun tergantung dari lingkungannya, ya. Katakanlah bapaknya pneumonia gitulah, ya. Kalau bapaknya itu tidak diobati dengan baik, ya merokok terus dia gendong-gendong anaknya, mungkin bisa menular, ya. Jadi yang menular adalah kumannya, ya. Bakterinya menular dari seseorang ke orang lain, nah orang lain menjadi tertular. Berarti hampir sama itu seperti yang bisa terjadi memang. Penularan COVID-19 juga dong, Dok? Kalau seperti itu? Bisa sih kalau bakterinya. Ya kalau kumannya itu transmisi itu bisa, ya, menular. Namun dengan COVID itu memang tidak sama banget, ya. Kalau seandainya kita kena influenza misalnya, si virusnya itu bisa pindah, bisa loncat, transmisi juga, ya, seperti pada COVID. Atau kita punya Streptococcus pneumoniae, salah satu bakteri penyebabnya, dia itu ada di tenggorokan, sama dengan COVID di tenggorokan anak tersebut. Nah, anak itu bisa menularkan ke sekitarnya. Itu sama aja karena semua ditularkan melalui droplet, melalui percikan ludah, melalui inhalasi, melalui udara. Itu semua sama bekerjanya nanti. Berarti nggak beda jauh ya, sekitar 2 meter kan biasanya droplet itu udah bisa memicu penularan ya, Dok, ya? Betul, makanya harus pakai masker, harus jaga jarak, cuci tangan, ya sama. Jadi penyakit yang ditularkan melewati udara itu pencegahannya sama. Ya, tapi saya mau menanyakan informasi yang lebih cocok nih kayaknya untuk bunda-bunda di rumah terkait dengan pneumonia ini, karena penting banget. Jadi kita tunggu di segmen selanjutnya, ya. Jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih
kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, dan masih bersama saya Azara Masid dan juga Dr. Cissy. Halo dok, ya tadi dok kita melanjutkan Halo. Ya, kita melanjutkan terkait dengan pneumonia. Tapi faktor resiko sakit pneumonia pada anak sendiri itu gimana dok? Pintar sekali soalnya. Jadi ada faktor yang menyebabkan seorang anak bisa terkena penyakit dibandingkan anak yang lain. Itu banyak. Yang pertama itu kalau bayi kecil ASI eksklusif. Pemberian ASI 6 bulan bisa mencegah pneumonia, ya. Kemudian ibu saya kalau ada kesempatan berikanlah ASI sampai 6 bulan minimal, kemudian sampai 2 tahun tambah dengan MPASI tentunya, ya. Kemudian bayi berat badan lahir rendah. Nah, bayi bawah 2,5 kilo lebih mudah kena pneumonia. Karena itu bukan pneumonia bayi, pneumonia balita, ya. Jadi nanti akibatnya. Kalau itu ibu periksa kehamilannya secara teratur, ya, ke dokter kandungan atau ke bidan, ya. Jadi untuk mencegah bayi berat badan lahir rendah. Yang ketiga adalah polusi udara yang di dalam rumah. Misalnya dari asap dapur, asap rokok, terutama asap rokok nih. Harus dicegah anak sisa di orang merokok di dalam rumah. Itu penting sekali. Kemudian kepadatan, ya, rumah yang terlalu banyak orangnya, misalnya anak tidur dengan banyak di dalam satu kamar, itu juga tidak baik, ya. Karena untuk oksigen bersamanya juga tidak cukup, ya, selama tidur. Kemudian juga kalau imunisasi tidak lengkap. Jadi beberapa vaksin itu bisa mencegah pneumonia. Mau dibuat sekarang atau nanti? Vaksinnya macam vaksin untuk pneumococcus tadi, ya, PCV. Vaksin untuk pneumococcus influenza. Itu jadi dua bakteri itu menyebabkan pneumonia yang sering pada anak. Tapi dua-duanya udah ada vaksinnya. Jadi kalau divaksin pasti tercegah, ya. Kemudian yang ketiga vaksin campak, ya, itu juga mencegah pneumonia. Vaksin pertusis, ya, itu semua. Kemudian vaksin varicella, ya, kemudian influenza. Itu semua sudah ada vaksinnya. Tinggal ibu rajin saja membawa bayinya atau anaknya, balitanya ke pusat pelayanan vaksinasi. Nah, tapi untuk mengetahui gejala awalnya nih dok, kita sebagai orang tua tuh gimana nih biar kita tahu, oh ternyata anak kita kena pneumonia, itu gimana dok? Jadi gini, biasanya pneumonia itu didahului oleh infeksi saluran pernafasan akut atas selesma. Misalnya anak demam nih, demam sedikit aja nggak apa-apa. Kemudian batuk, kemudian pilek. Namun kalau demamnya 3 hari nggak sembuh-sembuh, batuknya makin parah, nah itu kuman yang tadinya di atas, di saluran pernafasan atas turun ke bawah, ke paru-paru. Atau dia masuk ke darah, dari darah dikirim ke paru-paru, dikirim ke otak, dikirim ke berbagai organ. Jadi kalau ada anak batuk pilek yang ini mah biasa batuk pilek berkelanjutan, apalagi disertai demam yang lebih dari 37,5, itu harus sudah hati-hati, harus dilihat. Pertama yang dilihat adalah nafas cepat, ada sesek atau tidak, dihitung nafasnya. Kalau bayi biasanya nafasnya itu sekitar 20, 30. Tapi kalau misalnya naik menjadi di atas 60 untuk bayi yang kurang dari 2 bulan atau di atas 50 untuk bayi 2 bulan sampai 1 tahun atau 1-5 tahun itu di atas 40 kali per menit. Jadi lagi tidur hitung nafasnya. Kalau nafasnya biasa, tapi kalau begitu, nah itu mungkin anaknya sesek, ya. Terus lihat cuping hidungnya, kembang kempis nggak kayak ikan kalau diambil ke atas tuh kan kembang kempis gitu. Nah kalau itu ada berarti dia sesek, ya. Dia pengen oksigennya banyak, jadi dia naikin si hidungnya itu. Kemudian lihat dadanya, dadanya itu pada waktu nafas kan biasa aja, tapi kalau pada waktu nafas tariknya keras, dia tertarik ke, jadi dia melengkung ke dalam, nah itu yang bahaya, ya. Atau biru, mulutnya rada biru,
kebiru-biruan rada gitu. biru tangannya itu udah kalah mah kalau udah biru mah, ya. Kemudian dia muntah-muntah misalnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Pertama adalah nafas cepat. Itu merupakan indikator utama untuk pneumonia. Nah, tapi kalau saya ngomongin nafas yang cepat nih, apalagi orang tua yang masih baru-baru, yang masih awam kan itu tidak mengerti. Mungkin persamaan bisa dibilang seperti asma ya. Tapi mungkin bisa jadi orang tua juga memberikan obat yang salah. Atau nah itu gimana? Apa yang membedakan? Karena kan nafasnya sama-sama susah nih, Dok. Betul. Kalau asma tanda yang utamanya itu umumnya adalah mengik, wheezing. Gitu ya. Itu asma. Dan asma itu berulang biasanya, berkali-kali biasanya. Kemudian seringkali ada turunan, seringkali ada alergi, ya. Tapi kalau pneumonia dia batuk pilek, panas, kemudian sesek. Nah, itulah pneumonia. Berarti dia langsung dia beberapa akut. penyakit Akut gitu ya? dalam arti dia cepat. Ya, jadi dia beberapa fase dari penyakit. Jadi mula-mula adalah batuk pilek selesma biasa, didiamin, kumannya menyerang lebih banyak, kumannya akan berkembang biak, kemudian menyerang lebih kuat dan timbullah gejala-gejala dia turun, si kuman itu turun ke lebih dalam lagi. Ke paru-paru itu. Nah, tapi Dok, ini kan yang paling Paru-paru. penting ya untuk bunda-bunda di rumah juga ya khususnya. Apakah penyakit pneumonia ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang si anak tersebut? Ya, tentu saja ya, karena pneumonia itu apalagi yang berat ya, menyebabkan anak nggak mau makan, anak tidak berselera main, tidak bisa gembira, tidak bisa senang karena dia sangat menderita karena sakitnya itu. Kalau dia sering terkena pneumonia, tentu dia berat badannya akan lama-lama akan menurun. Jangankan sering lah, setahun itu katanya ISPA itu 5 kali, 6 kali, 7 kali mas normal. Kalau ISPA berulang kali disertai dengan pneumonia, ya itu sudah tidak baik lagi ya. Jadi pneumonia itu bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang, bisa. Oh bisa. Nah tapi langkah pertama nih yang harus dilakukan orang tua, khususnya bunda-bunda, misalnya memang kalau anaknya sudah terkena gejala pneumonia tersebut, itu apa yang harus dilakukan untuk pertama kalinya nih? Ya, jadi kalau anak batuk, pilek, demam itu kalau demamnya di atas 37 kasih obat dulu. Kalau 2-3 hari nggak sembuh, nah itu coba hitung napasnya. Napasnya itu dihitung itu mudah. Ibu ambil jam aja, ditaruh di dekat kuping anaknya, detiknya itu dihitunglah napas anak. Kalau anaknya rewel sambil netek boleh ya, tapi anaknya harus tenang. Nah kalau itu lebih dari normal, 40-50 tadi, harus dibawa ke petugas kesehatan, dokter bisa, bidan bisa, untuk dihitung kembali nafasnya. Kalau dokter mungkin nanti didengerin pakai stetoskop, di situ nanti ada suara-suara yang tidak normal ya, yang namanya ronki namanya, ya, atau crackles. Nah itu didengarkan. Sesudah itu kalau misalnya memang betul, WHO sudah bikin satu pedoman untuk awal atau untuk di tempat yang bisa tidak ketemu dokter, kalau sudah ada nafas cepat dengan tarikan dindingnya tadi susah bernafasnya berat, itu boleh atau harus diberikan antibiotik segera. Jadi harus menghubungi petugas kesehatan, jangan beli di apotek langsung obat-obatnya ya. Jadi harus ke petugas kesehatan dulu, baru nanti dapat resep untuk antibiotik ya, karena antibiotiknya juga khusus. Nah karena antibiotik khusus itu memang harus langsung segera dirujuk ya Dok ya? Iya, karena perlu antibiotik ya harus ke dokter atau petugas kesehatan ya. Tapi kalau misalnya untuk mencegahnya sendiri, tadi kan udah dikasih tahu ya bunda-bunda kalau masih ingat sama dokter, yaitu harus ASI ya minimal 6 bulan. Terus habis itu kemudian juga dari rumahnya sirkulasinya juga harus bersih ya Bun ya Dok ya. Nah terus ya ventilasinya ya betul. Tapi selanjutnya kan tadi kan sempat disinggung terkait dengan vaksin nih, PCV. Nah itu kan ada 2 jenis ya Dok ya, PCV 13 dan juga PPSV 23. Nah ini apa nih yang membedakan dari masing-masing vaksin tersebut Dok?
Ya, jadi vaksin PCV itu pneumococcal conjugate vaksin. Itu vaksin yang baru ya. Ya baru tuh dalam arti lebih baru lah. Itu isinya 13, itu berarti dia berisi 13 macam strain atau jenis dari kuman Streptococcus pneumonia atau pneumococcus. Jadi kuman pneumococcus itu mempunyai keluarga banyak ya, yang ada 90 lebih itu anggota keluarganya. Nah, diambil 13 yang sering menyebabkan pneumonia. Nah, itu dijadi PCV 13. Kalau PCV yang 23 itu isinya 23. Nah, yang 23 itu hanya dari polysaccharide namanya. Jadi dia itu tidak, kenapa? Karena dia tidak mempunyai daya untuk membuatkan badan bayi di bawah 2 tahun itu mempunyai respon. Jadi yang diberikan untuk bayi mulai umur 2 bulan itu adalah PCV 13, ada PCV 10 juga. Kemudian 13 dan 10 itu tergantung dari jumlah serotipenya, kita bilang keluarga yang mana ya. Jadi yang 10 itu lebih sedikit dari 13 tentunya ya. Yang dipakai oleh pemerintah, alhamdulillah tahun depan ini seluruh Indonesia sudah akan dapat, bayi akan dapat PCV ini ya. Jadi yang 13 lagi yang banyak yang bisa dapat untuk bayi ya. Yang Kementerian Kesehatan sudah akan memberikan ke seluruh bayi di Indonesia. Sekarang kan masih demonstrasi program, jadi masih di beberapa provinsi. Iya dok, seru banget ya maksudnya perbincangannya. Tapi nanti bunda-bunda di rumah nih akan mengetahui terkait dengan manfaat dari vaksin PCV di segmen selanjutnya yang pasti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Ya bunda-bunda, terima kasih masih setia di program kesayangan kita yaitu Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Dr. Cici. Ya dok, tadi bisa dijelaskan kembali terkait dengan vaksin PCV 13, bahkan ada yang 10 dan juga PPSV 23. Berarti kan ini dikategorikan berdasarkan apa nih dok? Usiakah atau seperti apa? Pemberiannya memang kalau untuk bayi dan untuk program nanti adalah PCV 13 yang diberikan pada umur 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan ya. Jadi bertambah umur, tapi vaksin yang sama bisa diberikan pada dewasa di atas 50 tahun juga. Jadi sama untuk nenek kakeknya, sama untuk bayi-bayi kecil itu bisa sama. Nah, program itu memberikan 3 kali. Nanti kalau ada ibu-ibu, kok anak saya diberikan 4 kali ya? Memang kalau untuk pribadi, individu diberikannya 2, 4, 6, 12. Jadi 4 kali. Karena apa? Karena kalau untuk program semua itu herd immunity. Nah, sekarang kan herd immunity, imunitas populasi kan akan tercapai sehingga dengan 3 kali aja cukup. Tapi kalau individu misalnya seorang anak disuntik tapi di sekitarnya tidak disuntik, itu masih bisa kena. Oleh karena itu harus diberikan 4 kali ya. Jadi ibu-ibu jangan heran kalau nanti program 3 kali, dan kalau di swasta itu atau pilihan sendiri itu 4 kali. Nah tapi dok, kira-kira manfaat dari vaksin PCV ini apa sih dok? Manfaatnya tentu mencegah semua penyakit yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia atau pneumococcus tadi. Bukan hanya pneumonia, bisa radang otak, itu bisa radang di darah, bakteri EMIA ya. Bisa juga radang telinga ya. Otitis media itu radang congek telinga, itu bisa dicegah. Kemudian sinusitis itu bisa dicegah ya. Tentu pneumonia itu yang utama ya, tapi dia bisa mencegah semua penyakit yang disebabkan oleh pneumococcus yang disebut invasive pneumococcal disease.
IPD, kadang-kadang mau suntik IPD gitu. Nah itu. Tapi untuk waktu yang tepat sendiri, kira-kira pemberian vaksin pada anak ini baiknya kapan? Apakah mungkin semakin balita semakin baik? Karena kan ini menyinggungnya balita ya, maksudnya banyak terkena gejala pneumonia ini kepada balita. Nah itu gimana nih dok? Ya itu makin cepat makin baik. Vaksin itu yang PCV itu yang paling mudah boleh diberikan umur 6 minggu. Sesudah itu boleh diberikan dengan selang 1-2 bulan. Nah kalau untuk program kita berikan bersama-sama dengan pentavalen. Pentavalen itu vaksin yang ada DTP, ada Haemophilus influenza, ada hepatitis, itu jadi satu ya yang isinya 5 ditambah nanti dengan PCV. Diberikannya umur 2 bulan, 3 bulan dan 12 bulan ya. Kalau untuk yang 4 kali yang bukan program tapi kita misalnya minta di swasta begitu, itu diberikannya 2, 4, 6 bulan dan 12 sampai 15 bulan. Itu jadi nggak boleh kalau kurang dari 6 minggu. Oh jadi nggak boleh ya? Tapi kalau misalnya seandainya terlambat keburu terkena pneumonia ini, nah terus apakah setelah terkena bisa langsung divaksin atau nunggu sampai sembuh dulu atau? Ya, biasanya kalau sesudah pneumonia kan kita tahu supaya anak itu pulih ya. Ya betul. Biasanya kita nunggu ya 2 minggu lah paling enggak untuk dia pulih baru diimunisasi ya. Jadi Tapi bisa dilakukan langsung. Kalau efek sampingnya sendiri nih, ini COVID kan kan nunggunya 1 bulan. betul. Nah kalau efek sampingnya sendiri ini yang dikhawatirkan ya oleh para bunda-bunda juga di rumah, ada nggak sih efek samping dari si PCV tersebut? Jadi efek samping sama aja dengan vaksin yang lain itu, jadi bisa lokal, yaitu nyeri di tempat suntikan, bengkak ya, kemudian sakit, merah, dan juga nyeri umum seperti sakit-sakit badan, kemudian demam, itu bisa, tapi ringan-ringan saja. Sebenarnya lebih ringan kali ya dari vaksin COVID. Ya lebih ringan. Lebih ringan. Dan juga tidak perlu obat-obatan, biasanya tidak perlu ya. Nah yang paling penting kalau bunda-bunda di rumah nih ingin anaknya divaksin PCV, kira-kira harus kemana nih? Adakah memang tempat-tempat khusus yang untuk menangani vaksin tersebut? Dan kira-kira berapa biayanya? Ataukah sudah gratis dok? Ikut program sekitar 700 sampai 1 juta ya, itu untuk 1 kali. Kalau 4 kali jadi 4 juta. Jadi kita kalau misalnya memang kan nanti janjinya kan nanti minggu depan nih mulai ya kita untuk seluruh Indonesia. Ibu tunggu aja berita-berita dari tempat ibu biasanya divaksinasi. Tapi kalau ibu tetap mau lakukan vaksinasi bukan program, yaitu yang disebut vaksinasi pilihan, itu tetap bisa di swasta ya, misalnya di dokter praktek ataupun di rumah sakit, di klinik, itu harus bayar tentunya. Tapi kalau program, misalnya di posyandu, di puskesmas ya, atau di rumah sakit pemerintah yang ikut program, itu gratis Bu. Dok, bilang aja ke dokternya saya mau di yang program, nanti boleh. Tapi kalau yang swasta karena dokternya juga harus beli ya. Nah ini kan sekarang lagi di tengah pandemi COVID-19 ya. Ada bedanya dengan COVID, penyakit yang terkena gejala COVID dengan gejala pneumonia ini seperti apa dok? Kan ini agak susah membedakannya, sama-sama flu, demam juga iya. Ya, betul sekali Mbak Sarah ya. Jadi gejala awal dari COVID, selesma, pneumonia, alergi itu sama ya pada anak itu. Cuman memang demam itu yang itu. Nah, memang kita seperti tadi bilang, kalau lebih dari 3 hari itu kita harus segera ke dokter untuk melihat apa sih sebenarnya. Kemudian kalau COVID seperti juga selama ini harus ditanya tentang tracing. Jadi apakah anak itu ketemu orang yang terkena COVID, di keluarga ada yang terinfeksi COVID, itu semua ditanyakan. Jadi dari pertanyaan itu nanti harus diperiksa swab
antigen boleh, PCR yang paling bagus untuk apa sih kuman penyebabnya, apakah betul COVID. Nah itu, jadi tidak bisa kita menentukan hanya dari klinis saja. Kalau udah 3 hari atau gini, ibunya atau ayahnya atau seorang serumah, nenek kakek ada yang COVID. Begitu anaknya Seresma diperiksakan untuk dilihat apakah COVID atau bukan. Jadi susah memang. Terakhir dok, saran dari dokter sendiri untuk pemerintah nih agar dapat menurunkan angka kasus kematian balita akibat pneumonia yang cukup banyak nih di Indonesia. Itu gimana dok sarannya? Ya, tapi memang sudah dilakukan ya oleh Subdit ISPA namanya di Kemkes itu. Jadi edukasi. Gini seperti TV ini saya appreciate banget ya dengan edukasi untuk bunda-bunda. Bundanya menjadi tahu apa sih pneumonia, gimana mencegahnya ya. Jadi itu penting. Jadi pertama media itu bisa membantu dengan edukasi atau siapapun dengan edukasi, memanggil dokter-dokter untuk memberikan edukasi. Yang kedua adalah tentu dengan melakukan memberikan anak proteksi yang baik dengan makanan yang bagus, yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh naik ya. Dan anak disuruh olahraga, disuruh gembira, disuruh jemur. Kemudian untuk ibu-ibu tadi faktor risiko itu dihilangkan, merokok ya. Kalau merokok kadang-kadang waktu kita tanya, Pak, Bapak nggak boleh ngerokok dekat anak. Oh enggak, kalau ngerokok keluar terus masuk. Tapi dia masih bau rokok. Baunya. Nggak boleh. Bau rokok itu nikotinnya masih melekat ya. Itu kemudian vitamin A itu harus cukup ya. Vitamin A itu kan ada program vitamin A 2 kali setahun yang adanya di posyandu atau di puskesmas. Bilang ibu-ibu ya ke posyandu puskesmas itu. Kemudian ibunya kalau hamil itu juga harus dijaga. Kalau anak misalnya tidurnya, kalau anak balita jangan terlalu banyak orang di satu kamar ya. Jadi crowdisitas atau crowding itu juga berbahaya. Terus imunisasi semua imunisasi itu aman, semua imunisasi itu penting. Tidak ada yang penting dan tidak penting. Semua 12 yang kita punya itu penting. Malah di luar negeri udah 20 ya. Di kita 12. Semua diambil untuk memproteksi anak dari mulai bayi nanti sampai 18 tahun dia terproteksi. Mungkin itu saja. Jadi jangan takut untuk imunisasi, takutlah pada pneumonia. Iya dokter, ternyata nggak berasa nih. Ternyata nggak berasa kita udah 30 menit ya dok ya. Padahal saya masih banyak pertanyaan. Mungkin bunda-bunda di rumah juga masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang banyak nih terkait dengan gejala pneumonia sendiri. Tapi ya untuk bunda-bunda di rumah ya tadi ya seperti yang dokter bilang disarankan untuk mengikuti semua imunisasi dan kalau bisa bunda-bunda juga harus aktif nih, harus rajin di posyandu untuk memeriksakan anaknya atau balitanya karena memang penyakit atau gejala pneumonia ini sangat berbahaya di Indonesia sendiri yang mengakibatkan kasus kematian kedua ya dok ya, bahkan di dunia itu dengan urutan 10 besar. Dan jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk Bunda Cerdas Keluarga Bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Saya Azahra Masid dan bersama dengan Dr. Cici kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.